Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan menyenangkan hatinya saja. Karena dua orang berkumpul, bila dua orang berkumpul, Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Ya, boleh ya Bapak Ibu saya undang berdiri. Karena kita pada pagi hari ini hanya untuk menyenangkan hatinya saja. Boleh Bapak Ibu bertepuk tangan. Hadir di tengah-tengah kita. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Katakan, bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Baru kita tetap akan selalu bersama Tuhan. Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita berdoa dan kita tundukkan kepala. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat, serta Roh Kudus, penolong dan penghibur kami. Kami mau bersyukur dan bersukacita, serta berterima kasih atas anugerah-Mu dari semalam berakhir hingga pagi hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih
Engkau masih mengizinkan kami melihat terbitnya matahari pagi. Tidak peduli mendung atau cerah, pada pagi hari ini adalah sebuah berkah yang indah darimu. Tanda Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati hidup di bumi ini, untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan tanda bahwa Engkau masih memberi waktu bagi kami untuk bertumbuh dalam pemprosesan sampai akhirnya Kau dapatkan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga, sahabat, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka dan memberikan jawaban-jawaban atas permohonan doanya. Bagi yang berduka, Engkau beri kekuatan dan penghiburan. Yang berbeban berat, Engkau beri kelegaan. Bagi yang bersuka cita, Engkau berikan mereka tetap berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami menerima kekuatan baru dari Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau Tuhan penolong kami yang setia. Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Banyak yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Rancangan-Mu begitu indah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu
Yesus atas kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Banyak masih yang ingin mengucapkan syukur Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tahu isi hati setiap kami. Engkau tahu betapa dalamnya kasih kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini mungkin ada yang ingin bersaksi atas kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita yang telah Tuhan berikan kepada kita, kehidupan kita sehari-hari. Pasti ada ya Bapak Ibu ya, kesini Bapak Ibu untuk bersyukur. Oh ada Bapak, maaf namanya siapa Pak? Win. Pak? Win. Pak Win, oke silakan Pak Win. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya kasihi. Gembira sekali saya bisa datang ke pertemuan hari ini. Ada banyak hal yang mungkin yang membuat kenangan bagi saya di gedung gereja lama KTG ini. Nah, dulu saya juga sudah banyak membagikan kesaksian. Tapi ada beberapa kesaksian dalam beberapa bulan yang lalu ini jadi selama masa pandemi ini saya diberi Tuhan kesempatan untuk berobat gigi. Lalu saya paling takut untuk ke dokter gigi. Tapi selama kira-kira hampir setahun ini saya agak rutin ke dokter gigi untuk pengobatan gigi. Saya selalu minta pertolongan. Setiap saya mau berobat gigi, saya selalu minta tolong Tuhan Yesus untuk membantu saya agar pengobatan gigi, pencabutan gigi, dan lain sebagainya dapat berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Doa saya selalu dikabulkan oleh Tuhan Yesus yang Maha Baik, sehingga dalam beberapa bulan ini pengobatan gigi saya dapat berjalan lancar tanpa masalah apapun. Saya kira itulah yang mau saya berikan karena saya sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus begitu baik ya Pak ya. Sampai Bapak ke dokter gigi sudah pasti ada yang ini ya Pak ya. Saya aja deh yang bersaksi. Saya belum pernah loh bersaksi. Sebentar. Tadi pagi itu saya mendengar mertua saya kan ada di sana ya, di Holland ya, di Leiden ya, di Belanda. Memang sudah sakit, tapi tidak begitu parah ya Bapak Ibu ya. Ini bersangkutan dengan saya kan melayani Tuhan pada hari ini, tugas ya Bapak Ibu, tugas sebagai WL ya Bapak Ibu ya. Tadi pagi dikabarkan bahwa mertua saya masuk intensi ya, ruangan ICU ya kalau di sana ya. Di Belanda tuh dokternya tuh ternyata kurang sigap. Saya juga nggak ngerti, padahal dulu-dulu sih sigap ya, selalu cepat karena mertua saya itu sudah umur 87 tahun. Tinggal satu, dia tuh sayang sekali sama saya. Berbanggalah saya ya disayang sama mertua ya. Jadi saya itu tadi pagi udah lagi rapi-rapi, sudah mau pergi ke PDPKK, dapat kabar, aduh, saya hatinya langsung galau, sedih, aduh ya Tuhan, kalau ada apa-apa saya nggak bisa ke sana gitu kan ya, keadaan pandemi gini ya. Terus ya keadaan keuangan juga tidak seperti dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya aduh gimana ya, saya menangis, tapi saya ingat satu, Tuhan Yesus
mengasihi anak-anaknya. Tuhan Yesus selalu menolong. Mungkin ada rencana lain di dalam keluarga kami ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingat, oh iya mungkin ada rencana lain pada Yesus. Saya berdoa aja. Hati saya masih galau itu sebelum kemari. Nangis gitu ya, aduh gimana ya. Udah dandan rapi, luntur gitu ya, bedaknya gitu ya. Akhirnya saya berdoa. Kebetulan saya doa rosario biasanya doa pagi. Saya tuh biasa setiap hari memang doa rosario Bapak Ibu. Itu karena saya bangunnya agak siang dikit, jadi saya pikir udah rapi dulu lah karena kan kami di sini janjinya jam 8.50, jadi harus siap-siap udah di tempat di sini ya untuk latihan lagi. Jadi udah pas saya lihat, puji Tuhan masih jam 8 lewat 10 menit, masih bisa saya baca rosario. Yang penting saya harus tenang, karena saya kan membawa Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan gitu ya, maksudnya untuk memuji Dia gitu di sini. Jadi saya harus tenang hati saya, harus sukacita gitu. Jadi saya berdoa. Hanya saya baca doa rosario aja. Tapi Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan tahu air mata saya. Tuhan mengasihi umatnya tidak melihat bentuk atau rupa gitu. Jadi semua sama gitu. Jadi saya ngerasa seperti itu, saya doa aja. Ternyata pas setelah saya doa di sana saya dengar kabar dari suami saya, Mimi ini mami di sana sudah ditanganin begini gitu sudah. Wah saya tenang. Setelah saya doa rosario, saya kan harus sukacita dong ya. Jadi saya tenang. Terima kasih Tuhan. Padahal saya tidak, maksudnya gini, saya tidak ngomong Tuhan sembuhkan mertua saya di sana begini, tidak. Tapi saya hanya Tuhan tahu isi hati saya. Apa yang saya katakan Tuhan pasti tahu. Dan air mata ini Tuhan juga pasti tahu. Jadi saya sudah berdoa, sudah rosario selesai. Terus saya lihat, wah sudah tepat nih waktunya untuk saya kemari. Dan ternyata saya sukacita karena mertua saya sudah ditangani dengan benar di sana. Itu yang saya mau ceritakan di sini, bahwa Tuhan memberi cobaan kepada memberi kabar yang apapun gitu ya, cobaan apapun. Tapi Tuhan tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu bersama kita, menuntun kita. Dan sampai saat ini saya hatinya jadi tenang gitu ya Bapak Ibu ya. Ya itu kesaksian saya. Terima kasih, semoga bisa memberi kekuatan kepada Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau terjadi apa-apa nggak usah takut, nggak usah kacau bagaimana, kita doa dulu pada Tuhan gitu. Berserah, tapi kita tetap berusaha ya, tapi kita berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membukakan jalannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ayo, mari kita dengarkan bahwa Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau selalu menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari, Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang
Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan lebih dahsyat lagi untuk memuliakan dan memuji Tuhan dalam roh dan kebenarannya. Saya persilakan ya Bapak Ibu untuk berdiri. Karena pada pagi hari ini kita hanya ingin menyenangkan hatinya saja, bernyanyi dan menari buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang percaya angkat tangan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh katakan sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Boleh ya katakan Bapak Ibu. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapak Ibu, sebentar. Bapak Ibu, kita bersuka cita pada hari ini, menyenangkan hati Tuhan dan menari ya Bapak Ibu ya. Boleh nggak kasih gerakan sedikit aja? Cuma angkat jempol, coba Bapak Ibu angkat jempolnya di sini. Gini. Tapi saya sebelah sini dulu ya, ngetes ya. Glory haleluya, goyang Bapak Ibu. Glory haleluya, glory
keselamatan kekal. Katakan sama-sama glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, boleh dipersilakan duduk lagi. Kita ngatur nafas dulu ya Bapak Ibu ya. Wow, luar biasa. Bapak Ibu masih semangat? Lambaikan tangan yang masih semangat. Mana, oke, masih semangat ya. Baik, kita akan lebih dalam lagi untuk menyembahnya. Kita akan membuka hati kita. Ya Bapak, ya Tuhan, bawalah kami berjalan ke dalam kebenaran-Mu dan ajarilah kami, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah kami nanti-nantikan sepanjang hari. Setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu, Tuhan. Selamanya kami akan menyembah-Mu Tuhan. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu.
Bapa, kami hanya ingin dekat dengan Engkau Tuhan. Hati kami tenang, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau menjamah kami, Engkau telah menyembuhkan kami, Engkau telah melegakan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga siap membuka hati kami. Kami siap menerima sabda-Mu Tuhan, ajaran-ajaran firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih Engkau telah mengirim anak-Mu, Romo Tunjung. Urapi Romo Tunjung Tuhan, agar apa yang dikatakannya nanti semua berasal dari Engkau Tuhan. Kami siap duduk manis untuk mendengarkannya firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Romo Tunjung, dipersilakan waktunya. Ini Romo. Ya. Apa? Ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Saya dikasih tema ini. Tidak penting dinilai baik oleh dunia, lebih penting baik di hadapan Allah. Saya jadi bingung. Bingungnya kenapa? Karena biasanya dikasih perikop, ini dikasih ayat. Ya, tapi ayat ini sungguh-sungguh berarti. Saya bacakan aja ya. Ayatnya itu apa kurang lebih? Ya, ayatnya seperti ini nih. Janganlah pandang paras atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu yang dalam Samuel. Dalam Amsal ada yang bawa kitab suci nggak? Wah, nggak ada yang baca ya. Amsal ini, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya mau menambahi sedikit ya, ayat-ayatnya supaya tambah ribet. Yaitu yang pertama begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ini kurang lebih sama bicara tentang apa yang sampaikan oleh tema ini. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang wisatawan suatu kali pergi ke sebuah negara yang miskin. Dia sampai di sebuah sungai. Kemudian dia ingin menyeberang ke sungai itu. Dan kemudian dia lihat ada seorang nelayan sedang bekerja di situ. Pak, bisa nggak antarkan saya ke nyebrang ke sana?
Nelayan itu mengatakan, aduh Pak, ini perahu saya ini perahu barang, nggak ada peralatan untuk penyelamatan. Oh nggak apa-apa, ya. Ini hanya sebentar kok kelihatan itu. Tapi ini sungainya dalam, oh nggak apa-apa. Ya. Lantas nelayan itu menemani wisatawan tersebut. Di tengah perjalanan wisatawannya itu melihat ini nelayan kok badannya kurus banget, ya kan? Ya, kayaknya hidupnya susah, ya. Terus dia iseng-iseng bertanya, Bapak itu sekolahnya apa? Wah, sekolahnya saya hanya SD saja. Waduh, sayang Pak, Bapak hidup ini hanya sekali, Bapak hanya sekolah sampai SD. Saya itu sampai S3 Pak, ya. Sayang sekali Bapak itu nggak ada kesempatan untuk sekolah, ya. Lantas nelayan itu kemudian masih bekerja, terus Bapak sama sekali nggak tahu komputer ya Pak ya? Oh nggak tahu komputer itu kayak apa, saya juga nggak tahu. Waduh sayang Pak, Bapak sekali aja hidupnya komputer aja nggak tahu. HP pernah megang nggak Pak? Ya. Kemudian nelayan itu mengatakan, waduh saya juga nggak tahu HP itu ada apa, seperti apa HP itu, barang apa itu. Ya. Wah Bapak itu benar-benar terbelakang Pak, Bapak nggak tahu apa-apa gitu. Kemudian kapal itu jalan di tengah sungai itu, ya. Tiba-tiba perahunya itu bocor. Wah panik semuanya kan, dua-duanya panik. Wah nggak ada alat penyelamatan nih. Terus nelayan itu mengatakan, Bapak bisa berenang nggak Pak? Enggak. Waduh sayang Pak, Bapak sekali seumur hidupnya nggak bisa menyelamatkan nyawa Bapak. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, cerita ini sebenarnya mau mengungkapkan bahwa ada hal yang penting di dalam kehidupan kita yang kerap kali kita lupakan. Kita itu banyak sekali sibuk akan hal-hal yang lain, tetapi yang paling penting itu terabaikan, yaitu jiwa kita. Banyak sekali Bapak Ibu sekarang ini orang-orang, ya, kalau kita sibuk dengan penampilannya, apakah itu penampilannya keren atau tidak, mereka menghabiskan uang banyak pergi ke gym untuk berolahraga supaya badannya kelihatan bagus. Orang pergi ke tempat perawatan wajah untuk supaya kelihatan cantik. Orang membeli barang-barang mewah supaya kelihatan keren. Banyak sekali kita habiskan untuk itu. Tetapi apakah kita sudah memperhatikan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu jiwa kita? Itu yang kerap kali kita lupakan. Kita sibuk dengan bagaimana orang menilai kita. Kita sibuk dengan bagaimana orang itu menganggap kita, memandang kita. Tetapi kita lupa untuk bertanya, bagaimana Allah memandang kita. Itu yang kerap kali kita lupakan. Maka hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan lagi bahwa kita itu hendaknya memberi perhatian pada apa yang paling penting dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih pernah tahu sebuah cerita ya. Ini cerita ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Yaitu tentang seorang raja yang mempunyai 4 istri. Ada seorang raja yang mempunyai 4 istri. Istri keempat itu yang paling dia cintai. Istri ketiga dia cintai juga tapi nggak terlalu. Istri kedua dia cintai juga tapi dia ya sudah begitu-begitu aja lah. Yang paling dia lupakan itu adalah istri pertama. Diabaikan terus-menerus. Ya. Suatu kali ya, sang raja itu sakit. Kemudian kondisinya semakin lama semakin menurun.
maka dia merasa, aduh saya harus meninggalkan dunia ini nih. Ya. Saya akan pergi dari dunia ini. Maka dia datang kepada istri yang dia kasihi, istri keempatnya itu. Kamu mau enggak pergi bersama saya? Meninggal bersama saya? Sang istri mengatakan, oh enggak mau saya masih muda. Ya. Buat apa? Ya. Dia datang ke istri yang kedua. Istri kedua diajak juga, mau enggak kamu pergi sama saya? Istri kedua mengatakan, enggak ah, saya juga masih muda, saya masih kesempatan untuk menikah lagi, cari yang lain. Dia datang kepada istri yang ketiga mengatakan, aduh saya juga sangat menyayangi kamu, ya. Tetapi saya nggak bisa dong, ya. Masa sama-sama kamu, saya akan anterin kamu nanti ke kubur, saya akan mengadakan ibadat yang bagus buat kamu, ya. Tapi ya itu aja ya, setelah itu selamat tinggal. Ya. Dan kemudian yang terakhir, istri yang pertama, kamu mau nggak pergi sama saya? Dan istri yang sudah dilupakan itu, yang sudah diabaikan bersama-sama mengatakan, saya akan pergi bersama-sama dengan kamu menuju kepada penciptamu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kisah itu menggambarkan tentang diri kita sebenarnya. Kita tuh kerap kali ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita hanya memperhatikan apa yang fisik, tubuh kita, penampilan kita. Ya. Tetapi apakah penampilan kita itu akan kita bawa setelah kita pergi dari dunia ini? Anda cantik, Anda ganteng, Anda sehat dan sebagainya, kalau berakhir dalam hidup ini semuanya Anda tinggalkan. Betul enggak? Ya? Semuanya, tubuh kita ini akan kita lepas. Ya, enggak akan kita bawa. Ya. Itu istri yang pertama. Istri yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, adalah harta kita. Kita kerap kali membanggakan kalau kita bawa tas Hermes ya, kita sering bangga seolah-olah kita lebih daripada yang lain. Kita punya pakaian yang bagus yang kita beli di Paris, ya, kita anggap bahwa kita lebih hebat daripada yang lain. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu kemudian meninggal, itu semua Anda bawa apa enggak? Tidak. Mungkin akan menjadi milik orang lain. Anak Anda kah, atau yang mungkin yang lain, istri baru suami Anda kah, ya kan? Ya, nggak tahu, ya kan? Semuanya bisa terjadi, ya kan? Semuanya akan lari. Kerap kali, saya udah nemukan juga nih Kelapa Gading nih. Orang itu mikirin keluarganya terus, keluarganya terus, ya kan? Tapi kalau kita nanti pergi kepada Tuhan, kita bawa nggak tuh keluarga kita? Enggak. Mereka akan datang berdoa untuk kita dan sebagainya. Setelah itu kita akan ditinggal, mereka akan pulang. Ya kan? Maksud mereka kita bawa sih, ya kan? Enggak. Tetapi yang enggak boleh kita lupakan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, adalah jiwa kita. Ini tadi yang saya katakan, baik di mata Tuhan. Ya. Segala macam tepuk tangan, segala macam pujian, segala macam mungkin orang juga mengkritik kita, semuanya akan berlalu dalam hidup kita. Semuanya akan berlalu, nggak akan ada yang kita bawa. Tetapi kebaikan di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ya, hari ini kita diajak untuk membiasakan diri agar kita tidak memandang apa yang kelihatan, ya. Janganlah pandang parasnya atau perawakan tingginya, ya. Karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau manusia memandang apa yang dilihat mata, itu ya karena kita itu sebagai manusia ada jasmani, ada rohani, ya. Betul enggak? Yang biasanya yang terbiasa adalah yang jasmani kan?
Saya beberapa waktu yang lalu gundul Bapak Ibu. Wah, orang komentari, wah Romo cukurnya bagus, kelihatan lebih muda. Saya ketawa dalam hati. Saya gundul itu bukan karena saya sengaja gundul, saya salah potong masalahnya ya kan. Saya memperpendek rambut saya pakai potongan sendiri. Wah lu kok tipis sekali nih, ya kan? Saya potong lagi, habis rambut saya, ya kan? Ya seperti itu. Orang hanya melihat yang di luarnya aja. Itu sangat manusiawi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Tetapi kita jangan lupa bahwa sebagai manusia kita bukan hanya makhluk jasmani, melainkan juga makhluk rohani. Makhluk rohani itulah yang akan membuat kita berlangsung selamanya. Hidup kita akan berlanjut terus. Dan inilah yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, untuk itu kita perlu menyadari, ya saya taruh sini aja ya, sebab takut jatuh nih. Nah, bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini adalah suatu peziarahan. Seperti bangsa Israel berziarah menuju kepada tanah terjadi, demikian juga kita ya berziarah di dalam kehidupan ini. Kita tidak akan selamanya berada di dalam dunia ini. Kita berjalan menuju Yerusalem sejati atau Yerusalem abadi, yaitu keselamatan. Ya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menyadari bahwa kita ini berziarah, maka kita harus menyadari juga bahwa kehidupan ini akan berakhir. Suka, nggak suka, senang, nggak senang, takut, nggak takut, hidup itu akan berakhir. Dan ini perlu kita terima Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Nah di dalam kehidupan ini makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita hendaknya menyadari. Seperti yang dikatakan Santo Paulus mengatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di dalam hidup ini kita harus mencari mana yang sempurna. Supaya apa? Kalau nanti kita waktunya bertemu dengan Allah, kita sudah melakukan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Ya. Mungkin perkataan saya ini bagi beberapa orang itu menakutkan ya. Tapi nggak usah takut ya. Nanti saya akan jelaskan mengapa. Ya. Kalau kita ya berhenti pada apa yang kelihatan, apa yang tampak, penilaian-penilaian orang pada diri kita, kita akhirnya tidak sampai pada mana yang paling penting. Dan itulah yang dikritik Yesus dari orang Farisi. Yesus mengatakan demikian pada orang Farisi. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Orang-orang seperti ini dikritik karena mereka itu tampaknya baik di luar. Orang muji-muji dia, orang menghargai dia, orang mungkin hormat sama dia, tetapi di dalam batinnya mereka itu kotor. Ini yang terjadi ya. Yang kerap kali juga enggak kita sadarin. Terutama ya saya mau mengatakan orang-orang yang terlibat dalam hal rohani. Ya. Hati-hati ini. Ya, kita merasa kalau kita udah melayanin oke. Ya. Tapi saya melayani karena apa ya? Apakah saya melayani sungguh-sungguh karena saya mengasihi Tuhan? Apakah saya melayani karena saya mau memuliakan nama Tuhan? Atau saya mau memuliakan nama saya sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk menyadari hal tersebut. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan melalui Amsal tadi, dikatakan demikian,
mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan tuh tahu kita, apapun kita. Ya. Kita nutup-nutupin dari orang lain, tapi Tuhan tahu apakah kita baik atau buruk. Kita nggak bisa bersembunyi deh di depan Tuhan. Ya. Kita itu terang benderang di hadapan Tuhan, karena Dia mengawasi hidup kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, betapa pentingnya kita memperhatikan hidup batin kita atau hati kita. Karena apa? Yesus mengatakan dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya. Dan itulah yang kerap kali tidak kita sadari, itu menjadi motivasi. Kita bisa melakukan yang baik, senyum-senyum nolong orang, tapi dalam hati kita nggak tulus. Kita bisa kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, tetapi kita mau mencari pengakuan terhadap diri kita sendiri. Ya, Tuhan tahu semuanya itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, maka kita harus terus-menerus melihat diri kita sendiri. Saya selalu mengatakan ciri khas orang-orang yang hidup rohaninya bertumbuh adalah mereka yang sadar pada dirinya sendiri, mawas diri. Mereka tahu mengenai hatinya. Kita kan kerap kali pintar menilai orang lain. Oh, si dia begini nih, si dia begitu. Wah, ini ibu ini nggak bener nih. Oh, tapi kita nggak berani melihat diri kita, ya kan? Kita nggak berani melihat diri kita sendiri. Kita lupa bahwa dia mengenai dirinya mau gimana itu urusan dia. Tetapi diri kita sendiri harus baik di hadapan Tuhan. Gimana pun juga. Ya, kalau orang bergosip itu kan ramai sekali Bapak Ibu, ya kan? Seru banget. Bisa aja nanggepin. Ya kan? Satu ngomong itu, yang lainnya nyambung. Hebat. Ya, betul enggak tuh? Kan gitu tuh. Ya, tapi mereka lupa bahwa dia itu ya begitu ya. Dia urusan dia sendiri. Kita ini yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, agar kita mampu untuk melihat diri kita sendiri, agar kita bisa baik di hadapan Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mengingat bahwa hidup kita akan berakhir. Ya. Ini kerap kali sekarang orang pada takut kalau saya ngomong begini. Suatu kali saya mengadakan meditasi tentang kematian Bapak Ibu. Saya suruh pada tidur semuanya gitu. Wah, tidur. Kemudian bayangkanlah Anda berada di peti mati. Ya. Kemudian bayangkanlah orang-orang melihat Anda. Bayangkanlah pastor berkhotbah tentang Anda. Apa yang pastor katakan tentang Anda itu? Bagaimana Anda merasakan seperti itu? Wah, meditasi itu tanggapannya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang meditasi begitu serius sehingga sampai ngorok. Ya. Enggak apa-apa ya kan. Meditasi kan bebas-bebas saja. Meditasi sampai ngorok enggak apa-apa lah kalau saya sih. Ya kan? Tetapi ada yang mengatakan, "Waduh Romo, saya takut Romo, saya kok enggak mau lagi meditasi kayak gini. Nanti saya mati." Wah, saya hebat sekali. Saya merasa, waduh hebat sekali saya nih. Orang bayangkan mati terus mati beneran, ya kan? Nah, kerap kali Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita itu sekarang ditakut-takuti dengan pandangan seperti itu. Seolah-olah kalau saya memikirkan sesuatu, itu akan terjadi dalam hidup saya. Itu kan seolah-olah kita Tuhan, ya kan? Kok Tuhan yang memikirkan, dia akan terwujud. Tapi kalau kita yang memikirkan, belum tentu. Ya, itulah kita. Nah, kita perlu menyadari bahwa pandangan seperti itu membuat kita tidak berani menerima kenyataan bahwa suatu kali hidup kita akan berakhir. Kalau kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih orang Kristiani, merenungkan tentang kematian,
bukan karena kita mau mati. Bukan karena kita pengen cepat-cepat, enggak. Kita mau menerima kenyataan bahwa hidup kita akan berakhir. Justru Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita merenungkan kematian supaya kita bisa hidup. Mengisi hidup dengan sebaik mungkin. Ya kan? Ada seorang yang terkena AIDS. Sebelumnya bukan AIDS, penyakit yang parah ya. Soal sebelumnya dia hidupnya nggak karu-karuan. Ya. Dan setelah itu dia pergi ke dokter, dokter mengatakan hidup kamu itu cuma sekitar 5 tahun. Ya. Nah, ketika dia menyadari bahwa hidupnya 5 tahun itu, ya, dia ini seorang pastor nih ya. Dia kemudian mulai mengisi setiap detik hidupnya dengan segala sesuatu yang baik. Pada akhir hidupnya dia mengatakan, hidup saya itu berarti setelah saya dalam 5 tahun terakhir itu. Selama ini hidup saya mungkin biasa-biasa aja. Dan mungkin sebagai seorang pastor saya juga nggak terlalu baik. Ya, mungkin kurang rajin berdoa, mungkin kurang tekun dalam menjalankan tugas-tugasnya dan sebagainya. Mengingat saat-saat akhir kita membuat kita mengisi hidup-hidup kita dengan sebaik mungkin, bukan karena kita mau mati. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup kekal. Maka dulu itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam pekuburan Katolik itu tertulis memento mori. Artinya ingatlah kematian, bukan untuk nakut-nakutin, tetapi agar kita itu menjadi bijaksana dalam mengisi hidup kita. Dunia sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih membuat kita nggak berani merenungkan seperti itu. Supaya kita lupa, supaya kita keblinger, supaya kita lalai, supaya kita hanya mikirkan sesuatu yang kelihatan, yang tampak dan sebagainya, tetapi lupa bahwa ada Tuhan di hadapan kita yang memanggil kita untuk yang rindu untuk bertemu dengan kita. Maka yang terjadi yaitu kita mencari yang baik di mata dunia, tetapi lupa yang baik di mata Tuhan. Kalau kita diterima sama teman kita, orang-orang senang sama kita tuh merasa wah inilah segala sesuatunya saya sudah bagus, baik. Ya. Tapi hubungan kita dengan Tuhan nggak pernah lancar. Kita nggak kenal Tuhan. Kita nggak mampu berserah pada Dia. Ya. Ketika saya memilih teman-teman atau memilih Tuhan, kerap kali kita memilih teman-teman. Itu yang kerap kali terjadi. Tadi lagu tadi bagus, saya suka itu. Ya, kalau aku memilih padamu gitu ya. Ya kan? Seperti itu. Kerap kali yang terjadi bukan begitu, kita lupa. Teman-teman, pandangan-pandangan teman-teman dan sebagainya itu yang saya ikutin. Pokoknya teman-teman senang. Tetapi Tuhan kita lupakan. Ya. Nah, dunia sekarang tuh ngajak kita seperti itu. Yang penting penampilan saya sekarang keren, tapi hati saya kering, ya, jiwa saya sepi, ya, saya nggak punya pegangan hidup, saya nggak perhatiin. Yang penting badan saya segar, kuat, kelihatan keren karena pergi ke gym tiap saat, ya, tetapi jiwa saya kurus, hati saya selalu tertekan, hati saya tidak punya pegangan dalam hidup saya nggak peduli. Baru ketika kita bergeletak, tidak berdaya dan sebagainya, kita sadar Tuhan, saya itu tidak mengenal Engkau, jauh sekali hidup saya dengan Engkau dan sebagainya. Dunia membawa kita ke sana loh sekarang ini Bapak Ibu. Ya. Juga misalnya mulai dengan medsos itu, kan kita kan kerap kali sering menampilkan diri kita dalam medsos itu sibuk sekali kita dengan hal itu. Sehingga kita lupa bagian yang terdalam di hidup kita, hidup batin kita.
Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengingat bahwa hidup akan berakhir. Ya. Kitab suci mengatakan dari debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itu di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Ya. Jadi itulah hidup kita. Jadi jangan pernah takut dengan kenyataan. Be real. Ya. Itulah hidup kita. Ya. Kemudian ya, kita juga diajak untuk memiliki kebiasaan memeriksa batin kita. Dalam Amsal 4:23 dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Kita harus biasa untuk memeriksa batin kita, karena kerap kali kita terkecoh Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ya. Terkecoh yaitu apa? Wah, saya sudah melakukan yang baik, saya sudah melakukan pelayanan, saya sudah bekerja, saya begini begitu. Tetapi apa yang menjadi dasar semuanya itu? Cinta pada Tuhan kah? Cinta pada Yesus kah? Atau jangan-jangan saya terpaksa? Atau jangan-jangan saya mau mencari penghargaan untuk diri saya sendiri? Pada saat saya mencari penghargaan untuk diri saya sendiri, Yesus saya singkirkan. Tetapi kalau saya melayani ini untuk Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada saat saya misalnya melayani dengan susah payah, orang lain tidak menghargai saya dan sebagainya, saya mengatakan yang penting saya sudah melakukan untuk Yesus. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk Yesus, ya, bukan untuk yang lain. Dan hati saya menjadi tenang. Tetapi kalau saya mencari diri saya sendiri, begitu orang lain gak mengatakan terima kasih Romo, gak mengatakan aduh Romo khotbahnya bagus dan sebagainya, saya merasa waduh kok saya udah khotbah kok nggak dihargai dan sebagainya. Kemudian saya jadi loyo, ya kan. Tetapi kalau saya sudah melakukan yang terbaik untuk Yesus, cukup. Saya selalu ingat ada seorang santo itu, ya, Santa Teresa Avila. Dia mengatakan dengan bahasa Itali, bahasa Spanyol, solo Dio basta, hanya Tuhan cukup. Kalau saya sudah melakukan untuk Tuhan, cukuplah. Ya. Apakah ada tepuk tangan? Terima kasih. Apakah ada kritikan? Terima kasih. Saya sudah melakukan untuk Yesus. Ya. Maka perlu kita melihat diri kita sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Jangan lupa. Jangan kita berhenti pada apa yang kelihatan, tapi lihatlah diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah berani jujur dengan diri kita sendiri dan bertobatlah. Di dalam Mazmur dikatakan demikian, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Melihat diri sendiri harus disertai dengan sikap jujur. Mengakui, oh jalan saya serong. Ternyata selama ini dalam pelayanan saya mencari penghargaan orang lain. Ya, mengapa saya tidak damai? Mengapa dalam pelayanan ini saya tidak bahagia? Karena ternyata saya mencari ya, pujian-pujian manusiawi. Saya hanya ingin dipandang baik oleh dunia. Nah, kalau saya berani mengakui itu, kemudian seperti kata Pak Mazmur tadi, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, saya sudah keliru. Saya pengen baik, saya pengen balik, saya pengen ke jalan yang kekal supaya kelak nanti saya hidup kekal bersama dengan Engkau. Dan saya kemudian mengubah hidup saya. Nah, ini jalan yang penting Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berani jujur pada diri kita sendiri. Ya. Karena mengakui kejujuran pada diri sendiri itu gak gampang Bapak Ibu. Ya, mengakui bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu rapuh, bahwa kita itu banyak dosa, kerap kali hati kita menjadi kecil, takut. Ya kan? Wah, nggak usah lah melihat diri saya sendiri, kok jadi saya jelek banget sih jadinya, kan seperti itu.
Tetapi kita lupa Bapak Ibu, kalau kita melihat diri sendiri itu jangan berhenti di situ. Kita harus mengingat apa yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus tidak datang untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Itu artinya apa? Bahwa dia datang ya untuk membantu kita, menyelamatkan kita. Bahwa kita adalah orang-orang berdosa, tapi di kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi mengakui diri kita sendiri. Jangan kita berpura-pura seolah-olah kita bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Jangan. Kalau Anda berdoa, ya, berdoalah dengan jujur. Tuhan, saya sudah melakukan kesalahan, hidup saya sudah gak benar dan sebagainya. Bukalah hati Anda. Kan Anda gak bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu suka dengan orang yang sangat membuka hatinya. Hanya orang yang dengan suka hati membuka dirinya, dia akan disembuhkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda itu ya nggak bisa naik sepeda. Terus kemudian ada orang mengatakan, saya ajarin kamu naik sepeda. Tapi Anda gengsi, masa udah badan gede begini nggak bisa naik sepeda? Oh enggak, saya bisa kok, udah nggak usah, terima kasih lah, saya nggak usah diajar naik sepeda. Kemudian Anda akan bisa naik sepeda apa enggak? Tidak akan pernah bisa. Kita harus mengatakan, ya saya nggak bisa, walaupun badan saya gede begini, walaupun tampang saya sangar, saya ternyata nggak bisa naik sepeda. Ajarin saya dong, ya kan? Kemudian kita akan dibantu. Nah, berani membuka diri kita, jujur dengan diri kita sendiri, itulah di situ Tuhan menyembuhkan. Tuhan akan menyentuh luka-luka kita sehingga kita akan baik, kita akan mengalami penyembuhan dan kita akan bertumbuh. Maka dibutuhkan juga kerendahan hati, Bapak Ibu. Ya, kerendahan hati itu apa sih? Kerendahan hati itu bukan rendah diri ya. Rendah diri itu orang minder. Orang minder itu orangnya sebenarnya sombong sih, tapi nggak berani mengungkapkan. Sehingga dia itu gampang tersinggung. Wah, kalau ada mengatakan, aduh kamu itu kok kayaknya cuman begini-begini aja sih kerjanya. Wah, tersinggung. Waduh, karena dia sombong sebenarnya. Dia merasa dirinya tinggi. Begitu ada orang mengatakan seperti itu, dia tersinggung. Ya. Kalau rendah hati itu orang yang menerima kenyataan bahwa dirinya punya hal yang baik, tapi juga punya hal yang buruk, ya kan? Kita kan semua manusia seperti gitu, betul nggak? Betul nggak? Anda punya yang baik, ya. Saya juga punya yang baik, tapi saya juga punya kelemahan-kelemahan, ya. Nah, kalau saya bisa nerima diri saya sendiri seperti ini, ya, maka saya siap juga untuk dibimbing, untuk dibantu, untuk dibina, untuk diarahkan seperti itu. Juga dengan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, menerima diri kita bahwa kita punya kelemahan, kita punya kerapuhan, kita itu siap untuk dibimbing Tuhan, untuk dituntun oleh Tuhan. Itulah yang memungkinkan kita bisa bertumbuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, poin-poin ini membantu kita untuk melihat diri kita. Kita bisa bertanya, sejauh manakah saya mengusahakan yang baik di hadapan Tuhan dan tidak tergoda untuk mencari atau menggali-gali dengan berbagai macam cara pandangan-pandangan dunia yang ada. Kita mungkin dianggap jadul, ya, nggak apa-apa, ya. Karena nanti di hadapan Tuhan tidak ada masa lalu dan masa depan dan sebagainya. Tuhan akan menilai manusia, apakah dia baik, apakah dia mengasihi, apakah dia mengikuti kehendak Tuhan atau tidak. Itu, ya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya sendiri berterima kasih atas tema ini, karena kerap kali kita tuh lupa. Kita sibuk mencari apa yang baik di mata dunia, tapi kita lupa bahwa kita harusnya, kalau kita ingin hidup abadi, kalau kita ingin berbahagia bersama Bapa, kita harus mencari mana yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, terima
kasih Romo. Oh, doa dulu ya. Bapak ngajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berkatilah segala permohonan, segala doa-doa yang disampaikan di sini. Semoga ya Allah Engkau memperhatikan semuanya ini. Karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui apa yang dalam hati kami. Kami percaya bahwa Engkau juga mengetahui apa yang kami rindukan dan kami harapkan. Maka ya Allah, kami mohon berkat-Mu untuk segala permohonan dan doa-doa kami ini. Dan hanya dengan doa-Mu lah kami dapat sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan kepercayaan utuh kepadamu, karena Engkaulah Bapa kami yang selalu menuntun kami. Allah yang Maha Kasih, berkatilah ini semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Romo Tunjung, terima kasih banyak Romo. Atas firman-Nya yang telah menguatkan kami semua Romo. Semoga Romo selalu diberkati Tuhan, kesehatan Romo, pelayanan Romo, agar selalu bertumbuh dan menjadi garam dan terang bagi banyak orang ya Romo ya. Terima kasih Romo. Mari Bapak Ibu, kita sudah memasuki persembahan kasih. Jika Bapak Ibu ingin persembahan kasih, di depan sudah ada kotak ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Untuk pengumuman Ibu Tuti ya, Ibu Tuti. Oh Bu Betty. Pakai itu. Silakan Ibu Betty. Salam, selamat siang semua Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.
kepada Romo Tunjung Kusuma PR. Terima kasih atas firman yang diberikan hari ini. Semoga Romo sehat selalu. Kepada Pak Win dan Ibu Maria Barbir, terima kasih atas kesaksiannya. Dan kepada tim pujian yang dipimpin oleh Maria Barbir dan teman-temannya Ibu Maria, terima kasih atas pelayanannya. Dan kepada pemain keyboard Alvin, kepada petugas LCD Uniati dan Desi, terima kasih. Kepada para terima tamu serta petugas lainnya, Tuhan memberkati pelayanan Anda semuanya. Ada beberapa pengumuman. 1. Kamis malam pada tanggal 11 Agustus 2022 jam 19.15 di tempat ini ada renungan misa syukur yang diisi oleh Romo Antonius Suyadi PR. 2. PD Lansia tanggal 12 bulan 8 2022 via offline, tema penguasaan diri oleh Bapak Elfridus Ludoni. 3. Selasa pagi tanggal 16 Agustus 2022 jam 10 di tempat ini ada renungan yang diisi oleh Bapak Ferdi Sutiono, tema kiat-kiat mengatasi kelemahan dan kekurangan kita. 4. Ada CAP paroki anggota angkatan ke-25 mengundang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengikuti karya akan yang diselenggarakan bulan September. 5. Bapak Ibu apabila ada yang memberikan kesaksian, hubungi Ibu Like dengan nomor HP 087888947855. 5. Apabila ibu yang berbeban berat, kami siap melayani melalui nomor HP 0888550128 jam 08 sampai 24.00. 6. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pertemuan ini dimohon kesediaannya untuk berdiri saling berkenalan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mari silakan. Siapa? Terima kasih Ibu. 6. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus tetap tinggal di tempat ini, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dan selamat bertemu pada keluarga masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Betty atas pengumumannya. Bapak Ibu, saya ulang kembali ya, jika ada yang ingin didoakan, nanti boleh Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu boleh tunggu dan kami tim doa akan mendoakan Bapak Ibu. Waktu akan berakhir ya Bapak Ibu, sebutan doa ini kita akan doa penutup. Romo, dengan rendah hati nanti setelah doa penutup kami minta berkat Romo ya. Terima kasih Romo Tunjung. Bapak Ibu, karena kita nanti diberkati Romo, doa penutup Bapak Ibu boleh ya berdiri ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami berterima kasih persekutuan doa ini berjalan dengan lancar. Itu karena kebaikan dan rahmat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau membekali hari ini dengan pelajaran-pelajaran firman-Mu.
Ya Bapa, kiranya kekuatan firman-Mu, pertolongan-Mu bisa kami andalkan. Ya Bapa, berkati juga Romo Tunjung yang telah mewartakan firman-firman-Mu tadi Bapa, dan menguatkan kami semua. Berkati kesehatannya dan berkatilah pelayanannya, agar selalu bertumbuh dan berbuah dan dapat menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Bapa, berkati juga Bapak Win yang tadi bersaksi, menguatkan kami semua. Begitu juga berkati juga semua yang hadir Bapak Ibu di sini Bapak. Terima kasih Bapak. Ternyata tanpa kami sadari, pertolongan-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Dalam rupa malaikat penjaga yang selalu menjaga kami siang dan malam. Terlebih ketika kami jatuh, ketika kami hilang arah, ketika kami sangat memerlukan bantuan-Mu, selalu ada tangan-tangan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Utuslah kami juga Tuhan untuk menjadi pewarta kabar gembira, melakukan kebaikan untuk dunia kami saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih malaikat-malaikat pelindung kami. Kami mohon tuntunlah, jagalah pikiran-pikiran kami, jagalah perbuatan kami. Jangan sampai kami menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Bapa, biarlah doa-doa kami disempurnakan oleh Roh Kudus. Ya Bapa, terangilah seluruh kehidupan kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sebab Dia Tuhan pengantara kami, Allah dan sepanjang masa. Romo dipersilakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasih dan kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu buat hari ini. Buat hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.